Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya hormati. Jadi pada tanggal 8 Mei 2024, Ketua MPR Republik Indonesia Dr. Bambang Susatyo berkirim surat ke saya sebagai Ketua MPR periode tahun 1999 sampai 2004 untuk diajak mendiskusikan dan menyampaikan masukan mengenai berbagai isu nasional yang berkembang saat ini. Seterimanya surat tersebut, saya mengontak Saudara Agus Subagio, Kepala Bagian Sekretariat Ketua MPR. Nah, tidak perlu kiranya para anggota pimpinan MPR terbang ke Yogyakarta, tetapi saya saja yang pergi ke Jakarta dan mengusulkan agar silaturahmi kebangsaan itu diadakan di ruang pimpinan MPR. Nah, alhamdulillah pada 5 Juni yang lalu, pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam lebih dan tema pembicaraan berkisar pada proses kemunduran demokrasi kita, masalah korupsi yang makin sulit diatasi, dan yang kemudian memancing reaksi luas ketika saya mengatakan MPR bisa dijadikan lagi sebagai lembaga tertinggi, bukan sekedar lembaga tinggi sederajat dengan MA, MK, BPK, dan lain sebagainya. Nah, lembaga tertinggi yang mempunyai wewenang antara lain memilih dan melengsarkan presiden, yakni bila terbukti presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sesuai bunyi pasal 7A Undang-Undang Dasar kita. Ya. Nah, saudaraku, jangan dilupakan pada awalnya MPR itu memang menjadi the embodiment of people's sovereignty, yaitu MPR menjadi penubuhan kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam MPR itu. Nah, kemudian ada 2 pilihan buat rakyat dalam memilih presidennya, yaitu lewat pemilihan langsung oleh rakyat dengan asas one man, one vote, one value, atau oleh MPR, sekali lagi sebagai penubuhan kedaulatan rakyat atau the embodiment of people's sovereignty. Nah, bisa kita bayangkan bila presiden dipilih oleh MPR, maka puluhan triliun rupiah bisa kita hemat dan sekaligus korupsi yang cenderung dilakukan oleh partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, KPU dan Bawaslu, KPUD dan Bawaslu daerah itu bisa dihindari. Ini kalau Capres dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi. Dan jangan lupa anggaran pemilu Pileg dan Pilpres 2024 tahun ini, ya, kemarin, itu sebesarnya 71,8 triliun rupiah. Ini kan bisa kita hemat untuk keperluan nasional yang jauh lebih penting. Nah, dalam kehidupan politik nasional selama 10 tahun dipimpin Mas Jokowi, memang institutionalization of corruption, ya. Jadi pelembagaan korupsi itu memang makin kuat. Jadi memang harus ditemukan cara menanggulangi korupsi Indonesia yang sudah mendekati tahapan hampir hopeless. Kalau ada kesalahan yang juga harus kita catat, itu kesalahan fatal dari Pak Jokowi adalah membiarkan menggilanya peran para bandit oligark yang sudah sulit ditanggulangi lagi. Akibatnya korupsi pada semua institusi negara jadi lepas kendali. Saudaraku, Mahfud MD sendiri ketika masih jadi orang penting di rezim Jokowi pernah belak-belakan mengatakan
demokrasi kita tak sehat, kepala daerah terpilih karena cukong. Itu dia katakan pada Senin 19 September tahun 2022. Di samping itu Mahfud juga mengatakan dia menilai hampir 92% calon kepala daerah di Indonesia dibiayai oleh cukong. Itu kata Mahfud. Nah, kita juga bisa tanya pada Mahfud, Mas Mahfud, sebagai orang penting dalam rezim Jokowi waktu itu, bagaimana dengan presiden sendiri? Jadi apakah presiden kita itu, Mas Mahfud, yang sangat akrab dengan para cukong, taipan, dan mafia tanah, mafia hukum, dan lain-lain, apakah juga dibiayai oleh trio MCT, mafia, cukong, taipan? Ini pertanyaan yang memang tak perlu jawaban. Saudaraku, sebangsa tanah air yang saya cintai, jadi masalah yang saya angkat supaya kita bisa diskusikan atau kita perdebatkan, lebih baik mana presiden dipilih oleh MPR atau oleh rakyat yang punya hak pilih yang jumlahnya 204,8 juta. Memang dahsyat, kita negara nomor 4 terbanyak di muka bumi. Tetapi sekaligus kalau misalnya kita berikan pilihan rakyat one man one vote one vote tadi itu, maka jelas sekali itu rentan dengan sogokan tadi MCT yang sanggup membayar ratusan triliun rupiah untuk menguasai kekayaan Indonesia, kekayaan bangsa yang nilainya itu beribu-ribu triliun rupiah. Jadi please jangan buru-buru mengatakan Amin Rais berpikir mundur ke belakang, lupa tujuan reformasi, sudah kehilangan touch pada realitas. Bahkan ada yang mengatakan ya sudah pikun dan lain-lainnya. Tapi insya Allah saya masih sharp, clear, and sound. Insya Allah. Ya. Sekarang mari kita lihat stratifikasi pendidikan penduduk Indonesia. Tidak sekolah 9 juta. Tidak tamat SD 25 juta, tamat SD dan SMP 131 juta. Saudaraku, pada tahun 2023 itu jumlah penduduk Indonesia 278,7 juta. Sehingga lebih dari separuh penduduk Indonesia yang lemah ekonomi dan lemah pendidikan dan lemah wawasan pasti akan jadi sasaran empuk buat para pelaku money politics. Ya. Dan akhirnya kebanyakan rakyat memilih partai-partai yang obral uang dengan cara vote buying yang masif. Ya. Tidak mungkin hal ini bisa dihindari kalau kita terus seperti kemarin. Nah, jadi kita kemudian sekarang ini menjadi demokrasi abal-abal. Nah karena itu bila MPR RI nanti menyelenggarakan sidang umum entah kapan, maka tolonglah tata cara dan proses pemilihan presiden sebagai lurah Indonesia yang memiliki kekuasaan begitu dahsyat bisa dijadikan agenda penting. Jadi buatlah pasal-pasal baru atau peraturan yang kita harapkan akan dikeluarkan oleh pemerintah yang nanti berkuasa ya. Apakah presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dengan segala kerentanan seperti yang saya tuangkan di atas tadi, ya, atau dipilih oleh MPR dengan segala plus minusnya. Jadi ini bahan refleksi kita ya untuk bulan-bulan mendatang, insya Allah ya. Jadi kita tetap optimis. Ini bangsa besar, punya tradisi besar, punya peran besar. Ya. Dan kita menengok menghadap ke atas ya, dengan kepala tegak, jangan pernah tunduk, merasa minder sebagai bangsa besar ya, sehingga menjadi katakanlah mainan bangsa-bangsa besar yang lain. Tapi insya Allah itu tidak akan pernah terjadi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.